Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Oke, pagi ini kita akan mulai pembelajaran kita untuk tema pertama. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1 pada pembelajaran yang ketiga. Oke, langsung saja kita mulai materi pembelajaran. Tapi sebelumnya kita simak dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah percobaan, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. Yang kedua, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang membantu sesama, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Yang keempat, setelah membaca teks tentang membantu sesama, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung tiap paragraf dari teks tulisan dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Oke, langsung saja kita mulai materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Materi kita yang pertama, yakni bermuatan pelajaran IPA dengan KD 3.6. Melanjutkan pada pertemuan kita sebelumnya, bahwa kita di sini akan membahas bunyi. Apa itu bunyi? Kemarin sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan bagaimana bunyi itu sampai terdengar ke telinga kita. Jadi, bunyi dapat didengar hingga ke telinga karena terjadi proses perambatan bunyi, di mana bunyi ini merambat melalui 3 media atau zat perantara. Yakni media yang pertama yaitu bunyi merambat melalui benda padat, media yang kedua benda cair, dan media yang ketiga adalah benda gas. Mari kita perhatikan contoh berikut ini bagaimana proses bunyi yang dapat mengalir atau merambat melalui ketiga benda tersebut. Pada percobaan yang pertama, bunyi merambat melalui benda padat. Percobaan ini bisa kita menggunakan 2 buah gelas, kemudian 2 buah gelas ini dilubangi, diberikan benang kasur seperti ini. Kemudian salah satu teman mengucapkan kalimat dan nanti kalimat ini akan didengar oleh teman yang lain yang memasang gelas lain pada telinganya. Mari kita perhatikan. Jadi, kesimpulannya pada percobaan yang pertama adalah bunyi merambat melalui benda padat. Artinya, benda merambat melalui benang kasur. Dan benang kasur ini termasuk benda padat. Hal ini terbukti bahwa bunyi mengalir melalui benda padat. Percobaan yang kedua, bunyi merambat melalui benda cair. Di sini percobaannya yang kita butuhkan adalah apa saja? Mari kita simak videonya. Kita akan membuat percobaan ya nak. Ini percobaannya akan membuktikan bahwa bunyi itu merambat melalui benda cair. Kalian persiapkan, kalian juga bisa mencobanya di rumah. Ada ember yang berisi air, kemudian corong, bisa pakai corong dari plastik, bisa pakai kertas seperti ini. Kemudian batu, nanti untuk nutup ya. Langkahnya adalah kita dekatkan telinga kita pada corong, kemudian corongnya jangan sampai nempel ke air ya, didekatkan pada air, kemudian salah satu sisi dari ember ini kita ketuk. Kalau kita bisa mendengar bunyi ini dari melalui corong, berarti terbukti bahwa bunyi itu merambat melalui media air. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa bunyi merambat melalui benda cair ini bisa dibuktikan adanya ketukan yang bisa kita dengar melalui
corong yang didekatkan dengan air. Berarti bunyi ketukan itu tadi merambat melalui air dan akhirnya terdengar oleh telinga kita. Selanjutnya, percobaan yang ketiga, bunyi merambat melalui benda gas. Udara termasuk benda gas. Oleh karena itu, kita akan mendengar suara orang berbicara tanpa perantara apapun. Mari kita simak video berikut ini. Dua anak ini berbicara, saling menyapa tanpa menggunakan media apapun atau menggunakan media udara atau benda gas, tetapi si anak yang pertama ini bisa mendengar sapaan dari anak yang kedua. Anak yang kedua ini pun mendengar sapaan dari anak yang pertama. Hal ini terbukti bahwa bunyi sampai ke telinga mereka melalui media udara. Apakah kalian sudah mengerti? Kalau sudah, mari kita pelajari selanjutnya. Mari kita ingat-ingat kembali pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada pembelajaran sebelumnya, yakni kita membahas tentang gagasan pokok. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas dalam suatu teks atau bisa kita sebut dengan inti paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks atau bisa kita sebut sebagai penjabaran dari gagasan pokok. Berikut ini adalah sebuah bacaan atau teks dengan judul Membantu Sesama. Kalian perhatikan baik-baik. Ada satu paragraf. Beberapa anak dari berbagai suku bangsa mengikuti kerja bakti untuk membersihkan jalan. Meskipun mereka berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja dengan sukacita. Perbedaan suku, agama, atau warna kulit tak jadi masalah bagi mereka. Mereka tetap saling membantu satu sama lain. Itu adalah bacaan dengan judul Membantu Sesama. Jadi bacaan ini terdiri dari 1, 2, 3, 4. Ada 4 kalimat. Yang berwarna biru ini kalimat pertama, kemudian kalimat kedua, ketiga, dan keempat berwarna kuning. Mari kita cari gagasan pokok dari kalimat tersebut. Gagasan pokoknya adalah terletak pada kalimat pertama. Beberapa anak dari berbagai suku bangsa mengikuti kerja bakti untuk membersihkan jalan. Kemudian gagasan pendukung yang pertama, meskipun mereka berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja dengan sukacita. Gagasan pendukung yang kedua, perbedaan suku, agama, atau warna kulit tak jadi masalah bagi mereka. Gagasan pendukung yang ketiga, mereka tetap saling membantu satu sama lain. Mungkin kalian akan merasa adanya perbedaan dalam menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung di sini. Kenapa gagasan pokok dan gagasan pendukung ini ditulis dalam bentuk kotak-kotak dihubungkan dengan garis-garis? Inilah yang namanya peta pikiran yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk mengetahui saja, ini adalah penulisan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang dibuat peta pikiran untuk memudahkan kalian, ya. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku. Pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, terus semangat belajar. Jangan lupa berdoa semoga pandemi ini segera berlalu, ya. Dan jangan lupa kerjakan uji pembelajaran 3. Ini soal untuk uji pembelajaran 3 yang harus kalian salin di buku tugas. Ditulis soal dan jawabannya. Terdiri dari IPA KD 3.6 dan Bahasa Indonesia KD 3.1. Ada 3 pertanyaan untuk MUPEL IPA dan ada 2 pertanyaan untuk MUPEL Bahasa Indonesia. Kamu perhatikan nomor 1 Bahasa Indonesia, carilah sebuah bacaan di buku atau di koran atau di majalah atau di mana saja, bisa di internet juga boleh. Kemudian kamu tulis bacaan tersebut